karena jarang dikontrol, jadi saya sering pulang malam dan ngiter-ngiter nyari musuh gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Video tadi menampilkan kenyataan pahit tentang kondisi pendidikan karakter di Indonesia, terutama di kalangan pelajar dan remaja yang mulai kehilangan nilai-nilai moral dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dari tayangan itu, kita bisa melihat bahwa akar permasalahan tidak hanya satu. Lemahnya keteladanan dari orang tua dan sebagian guru, kurangnya perhatian di rumah, tekanan budaya digital yang begitu bebas, serta sistem pendidikan kita yang lebih mengejar angka daripada akhlak. Semuanya saling berkaitan dan memperparah keadaan. Ini bukan sekedar masalah kecil. Jika dibiarkan, kita akan menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, tapi kosong secara moral. Generasi yang pandai berpikir, tapi tak tahu cara bersikap. Akhirnya, mereka bukan membangun bangsa, tapi justru merusaknya secara perlahan-lahan. Video tersebut juga menyoroti bagaimana sekolah seringkali terjebak dalam rutinitas administratif. Capaian akademik menjadi prioritas utama, sementara pembinaan karakter hanya menjadi pelengkap. Tidak ada sistem yang sungguh-sungguh menyentuh hati, membentuk sikap, dan membiasakan akhlak. Di sisi lain, anak-anak hari ini tumbuh dalam paparan media sosial yang keras, permisif, dan tak jarang penuh kekerasan. Literasi digital yang rendah membuat pelajar mudah terseret arus, termasuk dalam budaya viral, candu popularitas, dan hilangnya batas etika. Bahkan lebih menyedihkan lagi, tayangan itu memperlihatkan berbagai kasus nyata, tawuran, bullying, hingga pelanggaran sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini bukan hanya kesalahan pribadi, tapi hasil dari gagalnya sistem pendidikan karakter sejak dini. Faktor lain yang sangat besar pengaruhnya adalah lingkungan tempat anak itu tumbuh. Jika anak hidup dalam suasana penuh kekerasan, manipulasi, dan sikap individualistis, maka nilai-nilai seperti empati, gotong royong, dan kejujuran akan hilang sedikit demi sedikit. Apalagi ketika anak-anak melihat langsung pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan, justru berperilaku korup, tidak jujur, dan menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang mereka lihat? Bahwa integritas hanyalah sebuah slogan yang tidak penting. Integritas hanyalah sebuah slogan yang tidak perlu, dan kejujuran dianggap tidak penting. Maka tak heran jika krisis karakter meluas bahkan hingga ke tingkat elit. Pendidikan karakter harus segera menjadi perhatian nasional, bukan hanya wacana atau proyek seremonial, tapi gerakan nyata yang melibatkan seluruh elemen bangsa, guru, orang tua, tokoh masyarakat, hingga pemerintah. Semuanya harus memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan karakter ini. Karakter harus hidup, dibentuk, dibiasakan, dan diteladankan setiap hari. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya soal mencerdaskan otak, tapi juga membentuk jiwa dan menyadarkan hati. Jika kita bicara tentang karakter, dalam Islam, karakter itu disebut dengan akhlak. Dan akhlak ini penanda utama kualitas manusia sejati. Jika akhlaknya baik, maka ia adalah manusia sejati. Jika akhlaknya buruk, maka ia telah kehilangan kemanusiaannya. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan untuk membantu manusia menjadi manusia. Maksudnya, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka pendidikan yang tidak membentuk manusia menjadi berakhlak baik adalah pendidikan yang gagal karena tidak mencapai tujuan utama dari pendidikan itu sendiri, yaitu menciptakan manusia yang berakhlak. Kitab suci mengingatkan, sejarah mencatat, dan kenyataan membuktikan bahwa individu, kelompok masyarakat, bahkan sebuah bangsa bisa hancur bukan karena kurangnya pengetahuan, bukan karena kurangnya orang yang berilmu, bukan karena kurangnya orang pintar, tapi karena buruknya akhlaknya. Karena itu, akhlak harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pendidikan di semua level dan di setiap lini kehidupan. Solusi utama dari krisis ini adalah membangun pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 sampai 19, Luqman mendidik anaknya mulai dari penguatan akidah, adab kepada orang tua, rendah hati, hingga kesadaran sosial. Pendidikan karakter harus dimulai dari kesadaran spiritual, bukan sekedar moral kosong. Bila seseorang sudah memiliki akidah yang baik, maka segala tindak tanduknya dalam kehidupan ini selalu dia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu berhati-hati di dalam berucap dan bertindak. Itu kalau akidahnya sudah kuat. Sistem pendidikan kita seharusnya menjadikan akhlak atau karakter sebagai tujuan utama, bukan bonus tambahan. Nilai-nilai seperti jujur, adil, sabar, dan hormat tidak boleh berhenti di papan tulis, tetapi harus menghidup dalam praktik harian di kelas, rumah, dan masyarakat. Selanjutnya, menyamakan pendidikan akhlak atau karakter dengan bidang keilmuan adalah sebuah kekeliruan. Inilah yang terjadi selama ini. Akhlak itu bukan ilmu, akhlak itu adalah kepribadian. Oleh karena itu, akhlak atau karakter diajarkan melalui metode internalisasi. Tekniknya ialah dengan peneladanan, pembiasaan, pemotivasian, dan penegakan hukum. Inilah yang penting. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pendidikan akhlak atau karakter adalah tanggung jawab semua orang yang berdekatan dengan anak didik, termasuklah para pembuat kebijakan. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keteladanan nyata dari orang dewasa sangat diperlukan dalam pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara mengatakan, "Ingarso sung tulodo." Guru, orang tua harus menjadi figur yang bisa ditiru. Karakter ditanamkan bukan lewat ceramah, tapi lewat tindakan. Jika anak melihat kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari orang tuanya, maka ia akan menirunya dengan alami. Keluarga adalah madrasah pertama, maka orang tua harus menjadi pendidik karakter utama. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak itu dilahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, pembentukan karakter tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Orang tualah yang harus hadir secara emosional, bukan hanya fisik. Selanjutnya, pendidikan karakter harus menyentuh ranah hati dan hubungan sosial. Siswa perlu dilatih untuk mendengar, memahami perasaan orang lain, serta memiliki empati dan toleransi. Proyek sosial, kegiatan berbasis pengabdian, dan pelatihan kepemimpinan sangat penting dalam menumbuhkan karakter sejati.
Selanjutnya, evaluasi karakter tidak boleh hanya berdasarkan lembar observasi atau nilai sikap di rapor saja. Ukuran karakter adalah sikap nyata, konsistensi dalam perilaku, dan kontribusi positif dalam lingkungan. Kesimpulannya adalah, pendidikan karakter bukan proyek jangka pendek. Ia adalah fondasi jangka panjang untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Jika karakter tidak ditanamkan sejak dini, maka kecerdasan hanya akan menjadi senjata yang salah kaprah. Kita butuh sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tapi juga memanusiakan manusia. Kita perlu keluarga yang tidak hanya menyediakan makanan dan sekolah, tapi juga memberi waktu, nilai, dan cinta. Kita butuh guru-guru yang bukan sekedar pengajar, tapi pendidik yang membentuk jiwa. Jika anak-anak kita kehilangan nilai, jangan salahkan mereka. Salahkan dunia yang kita bangun tanpa nilai. Dan jika hari ini kita tidak mulai membenahi pendidikan karakter, maka korupsi, kekerasan, dan krisis moral akan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Mari kita bergerak bersama, dimulai dari rumah, lalu ke sekolah, dan terus ke masyarakat. Jadikan pendidikan karakter bukan hanya wacana, tapi gerakan nyata. Karena membentuk karakter hari ini adalah menyelamatkan Indonesia esok hari. Karakter adalah warisan terbaik, bukan uang, bukan gelar, tapi kejujuran, tanggung jawab, dan cinta pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.